Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, kalau kita melihat lini belakang, sudah sepakat ya, sejak awal kita diskusi selalu ke tebakan kita atau semua orang pasti udah yakin 3 back itu akan main ya. Iya. Kalau melihat penampilan, memang ada sedikit, salah-salah sedikit itu pasti ada ya Bung ya? Iya, dalam sepak bola kan ya pasti ada, tapi yang penting akhir pertandingan kan clean sheet. Betul. Bahwa mereka bertiga memang oke. Iya. Makanya PK atau Patrick Kluivert ini tidak akan berani bereksperimen. Untuk kan masih ada di luar dan Hilger sebenarnya. Ya. Yang orang bisa mengatakan dia mungkin akan masuk. Menggantikan salah satu di antara Yassin Hapner atau Rizky Ridho. Kalau kapten kan nggak mungkin Jaisas. Ya. Tetapi memang apa yang dilakukan oleh PK untuk memutuskan bahwa 3 ini tak bertahan bagus. Karena kan mereka bermain lawan Bahrain kan sangat bagus. Bermain melawan Arab Saudi juga sangat baik. Semua clean sheet mereka bermain. Jadi memang wajar untuk mempertahankan Jai, Rizky dan Justin di belakang, dan mereka kok saya pikir tampil dengan baik. Kalau mungkin ada salah 1-2 kali ya biasalah itu. Tapi kan mereka saling menutup. Chemistry-nya mereka sudah dapat di antara bertiga itu. Bagaimana posisi Yassin memang kuat di kaki kiri, dia melebar. Kemudian Rizky Ridho agak ke kanan. Walaupun dia agak memang kerja keras Rizky Ridho karena menghadapi Wang Yudong. Itu dia. Sudah 18 tahun terus membawa lari Rizky Ridho kan. Jadi makanya Rizky Ridho saya lihat berani untuk sering meninggalkan posisi itu. Karena ini pemain paling berbahaya. Tapi apapun itu. Untung ada Yakub di situ. Iya, Yakub turun ke bawah untuk bisa melapis ini. Kalau enggak bahaya itu punya kecepatan Wang Yudong. Karena beberapa kali kan di babak pertama dia bisa tembus dari situ. Dan ya saya pikir mereka sudah menjalankan tugas dengan baik. Koordinasi di belakang tuh saling menutup, saling mengisi bagus di antara mereka. Di kiri itu kan ada kerjasama yang baik juga antara Verdong dan Yassin Hapner. Itu yang membuat bagus. Kalau dalam transisi bermain mereka akan cepat turun ke belakang kan. Jadi ya kalau bicara dengan lini belakang sejauh ini mereka akan tetap dipertahankan. Ya lawan Jepang juga nanti 3 itu akan tetap berada dengan formasi apapun, mau 3-4-3, 3-4-2-1 tetap mereka akan tidak selama nggak cedera, selama tidak ada akumulasi. Makanya kemarin itu Boy, satu yang saya takutkan kalau Jai itu kena kartu kuning. Karena di starting 11 itu kan ketika masuk ada 2 pemainnya sudah kartu kuning, Verdong sama Jai. Untung Jai nggak dapat, untung juga Verdong nggak dapat. Jadi mereka enak lolos menuju ke Jepang, tetap akan main. Itu yang kita takutkan. Bung Wes, di bawah Mr. Emil mempertahankan clean sheet di GBK. Saya pikir dia sangat berpengalaman ya di Serie A, dia sangat jadi mudah buat dia untuk beradaptasi. Tapi penampilan dia kemarin bagaimana, Bung? Kalau kita menilai seseorang kan ada saudara pembandingnya ya. Pembandingnya Martin Pas. Nah, Martin Pas menurut saya chemistry-nya sudah mulai berjalan baik dengan 3 batu karang kita ini kan. 3 batu karang yang teguh ini. Nah, kalau kemarin saya lihat dari awal babak pertama masih ada kayak grogi-groginya dikit, agak-agak nyari-nyari. Berapa kali Jay harus berkomunikasi dengan Emil supaya jangan begini-begini. Tapi ketika kita melihat ada save yang luar biasa di sisi kiri gawang, itulah Emil sebenarnya. Tapi kan kita juga harus lihat, tadi Bung Ropan mengatakan chemistry. Ini soal chemistry. Saya melihat Martin Pas karena dia sudah lama, sudah bertemu, sudah lama, sudah ngobrol, dia punya chemistry lebih bagus dibandingkan Emil. Untungnya di pertandingan kali ini kita punya waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan ketika lawan Australia, lawan Bahrain yang 5 hari gitu kan. Kita punya waktu cukup lama. Emil cukup intens lah berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu yang kita kalau menilai Emil, saya harus membandingkan dengan Martin Pas. Ya walaupun mungkin saya tambahkan, walaupun dia pemain berpengalaman Boy, tapi kan ini debut dia kan. Di 70.000 nontonnya melihat kan bisa juga. Dan jangan lupa udara dan cuaca itu. Betul. Tapi untung dia punya masih refleksnya bagus. Ya terutama dia menghadapi tembakan itu nggak sembarang loh untuk bisa. Setelah dia tips bola itu kan kejadian setelah dia tips bola itu di menit 47. Setelah dia tips bola itu bola jatuh di kaki Yudong kan. Wang Yudong. Di shooting dengan keras dia masih bisa balik di posisinya. Dan banyak orang di depannya. Dan orang yang menutup dia kan banyak. Tapi itu dia tips bola bukan keluar, dia tahan. Dia tahan dan dia bisa ambil. Itu refleks yang luar biasa. Penampilan yang sangat bagus. Kalau mungkin buat pertama dia masih agak sedikit wajar lah. Ya kan Wesel sudah bilang tadi kan. Jadi kemungkinan besar lawan Jepang dia bisa main lagi dong, Bung. Kalau saya jadi pelatih saya mainkan Emil ya. Mempercepat chemistry itu. Kan nggak ada waktu persiapan lagi. Betul. Ya Martin Pas tetap Martin Pas, dia kan jadi kiper utama. Tapi kan kita butuh mempunyai kiper yang
terus sama. beradaptasi ya. Dia Ya, cuma ya. punya waktu beda 5 hari, tanggal 5 main, tanggal 10 main. Oke. Bung, Flank, dengan pola perubahan seperti begini, Verdong tidak tergantikan. Ya, pasti. Dan penampilannya mungkin ada bisa komentar Verdong dan juga Jakob. Kalau bicara Verdong ya ini pemain luar biasa ya. Selalu mendapat tempat. Ya. Walaupun sebenarnya di sana kita punya Dean James ya. Iya. Yang bagus. Seperti nama juga. Sain kemarin nggak masuk. Iya, kita punya bek kiri banyak gitu. Banyak bek kiri ya, termasuk Arhan yang out sama Sain kan Iya. kemarin. Tetapi ini pemain Yance. sangat baik. Ya. Ada Yance juga. Tapi selama Verdong itu tidak kena akumulasi atau cedera, dia tidak bisa diganti. Walaupun Dean James itu pemain yang bagus juga di sisi kiri. Tapi ini anak baik, sangat tenang. Ini pendiam kalau di luar, boy. Lebih banyak diam. Tapi di lapangan dia bermain dengan sangat Nah, oke. Bung Ropan, untuk Sayuri kita tanya kepada Kalau Sayuri, kita tanya kepada Wesley. ya, kan? Seperti apa Sayuri di klub? Personality, kedisiplinan, dan cara dia berlatih. Anda bisa ceritakan ke kita. Dari kita, dari manajemen, si kembar Yance dan Jakob adalah contoh yang harus dipelajari oleh pemain lokal dan pemain asing. Soal komitmen, soal keseriusan, soal tepat waktu, soal disiplin, Ya. gitu ya. Hal kecil. Ketika kita minta bantuan untuk syuting di luar sepak bola, ada yang apalah produk apa bos lah atau punya Iya. klien kita dengan sponsor-sponsor liga. Pemain yang tepat waktu setengah jam hadir sebelum kita minta. mereka berdua. Yang lain itu pasti satu jam setelah waktu yang kita minta. Ya. Kalau ini setengah jam sebelum waktu mereka sudah ada. Disiplin luar biasa. Disiplin luar biasa. Iya. Dan saya sempat ngobrol dengan Yance dan Jakob ketika dihajar oleh netizen bertubi-tubi bahwa mereka tidak cinta tim nasional, pura-pura cedera, sering kan dihantam terus kan, Iya. dipanggil cedera, itu mereka marah sekali. Mereka bilang ini profesi saya, yang rusak kaki saya, yang cedera kaki saya, kenapa mereka lebih tahu dari kondisi tubuh saya gitu. Nah itu sempat yang waktu melawan dipanggil lagi itu saya katakan coba latihan fisik tim nasional itu jangan terlalu diforsir untuk dua anak ini. Karena ketika diforsir latihan dengan kondisi sama, mereka ini kan gaya bermainnya kedut cepat lari berhenti. Ya, Nah, mereka harus diberikan latihan yang berbeda karena itu kami lakukan di klub. Ini nggak boleh disamain karena mereka rentan sekali dengan cedera kalau kita mainkan gaya main mereka. Nah di klub itu saya kemarin tuh tidak heran kalau Jakob dikasih di bek kanan, di sayap kanan, karena di klub dia bermain 3 posisi, bisa di kanan, Bisa gelandang juga. bisa sayap kanan, Iya. bisa di belakang striker. Oke. Zaman dia di Persemi Mimika, awal-awal dia masuk profesional, dia mainnya di nomor 10. Wow. Dan itu yang harus kita miliki pemain dengan multi posisi kan. Iya. Sekarang pemain dengan satu posisi nggak laku. Pasti dia harus selain Iya. kiper ya. Iya. Kiper pun sekarang bisa jadi istilahnya libero zaman dulu lah ya. Iya. Kalau saya ngomong libero ingatnya Franz Beckenbauer gitu. Dan kiper tidak ada kiper lagi yang diem di dalam kotak Iya, penalti iya, kan. Itu yang dua posisi, dua peran, 3 peran itu dimainkan. Dan Oke. Jakob mempunyai itu. Sip. Bung Ropan, saya minta penilaian Anda terhadap PK. Dia main cuma berapa menit ya? Mungkin Dia main 7 menit 74 ya. Masuk. 74. tapi dia memperlihatkan di menit itu di mana dia bermain dengan kepercayaan diri, tidak canggung dan memberikan asis yang luar biasa. Iya, masuknya Beckham juga ini saya pikir agak mengejutkan sekali buat saya ya. Dia bisa dipercayakan. Makanya Beckham Ya. kan begitu senang ketika dia dipanggil untuk bersama dengan Iya. Kevin Dix berdiri. Saya kaget juga. Saya Tapi pikir secara khusus kayaknya PK juga menepuk bahunya untuk iya, Iya. makanya. Dan dia juga pegang ini kan, lihat itu. Beckham bisa Percayakan saya. Iya, dia buat ke PK kan dia ini. Saya pikir akan berdiri itu, Ivar Jenner akan masuk duluan. Karena kan pergantiannya itu memang agak coba Tom Haye keluar sama Jakob. Yang masuk Kevin Dix Iya. sama Beckham. Oke, kalau Jakob bisa bertukar kan. Tapi yang ganti Jakob itu Beckham, yang ganti Haye itu Kevin Dix. Jadi Beckham itu sebenarnya begitu masuk mengisi posisi di gelandang. Kalau Kevin Dix saya tahu kan ganti posisi dia Iya, di kanan. iya, di kanan. Tapi dengan dia masuk pertama itu, wah kali juga aku bisa percayakan. Tapi semangat dia, kepercayaan buat dia itu luar biasa kalau bisa dikatakan di sana. Apalagi dia bermain di posisi di gelandang kan. Dan lihat ya cara tahan bola dia. Jadi nggak kelihatan sekali ada gugup dia main pertama. Iya. Itu kan debut dia pertama. Itu debut dia di tim nasional senior itu pertama itu. Dan menghadapi Cina dalam pertandingan yang krusial.
Dan ada beberapa momen kita bisa lihat kepercayaan dia, dribbling bola masuk ke dalam. Satu dia passing dengan baik ke Kevin Dix ya. Dan bergerak terus ya. Dan bergerak masuk dan untuk kena badan Kevin Dix, shooting Kevin Dix ya. Dia pokoknya dribbling dia bagus sekali boy. Ketenangan dia, passing dia, itu yang kelihatan sekali. Dan memang tidak salah pilih PK. Ketika menggantikan Septian Bagaskara dan dia langsung berangkat. Ya, saya mau tanya ke Wesley, mungkin 2-3 kalimat mengenai Beckham. Susah ya saya mengatakan pendek, tapi saya katakan inilah insting dari Peter Clever dan timnya untuk memilih dan mempercayakan, dan keputusan yang tepat dan dijawab dengan gemilang di lapangan. Oke. Bung Wes, kita break lagi. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.